yang pertama. Nah, pernikahan Kristen bagian yang kedua, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, saya ulangi kembali, dalam iman Kristen, pernikahan itu monogami. Sama-sama katakan monogami. Monogami itu artinya apa Pak Gembala? Satu suami hanya boleh punya satu istri. Amin Bapak Ibu? Satu suami hanya boleh punya satu istri. Satu istri hanya boleh punya satu suami. Amin Bapak Ibu? Seiman. Jadi yang pertama monogami, yang kedua seiman. Artinya pernikahan Kristen itu nggak boleh beda agama. Amin. Beda agama nggak boleh. Sekalipun ada lagunya beda agama, tapi nggak boleh saudara, itu salah. Iya kan, itu salah. Pernikahan Kristen itu monogami, kemudian seiman, sama-sama anak Tuhan. Amin. Iya. Yang ketiga, tidak sejenis. Ini penting Bapak Ibu, tidak sejenis. Karena Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan juga Allah menciptakan manusia segambar, imago Dei, segambar dengan Allah. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Jadi jelas pernikahan Kristen itu monogami yang pertama, yang kedua seiman, yang ketiga tidak sejenis. Jadi laki-laki harus menikahi perempuan, perempuan harus menikahi seorang laki-laki. Amin. Tidak boleh sejenis. Haleluya. Yang keempat, statusnya single. Single. Jadi single. Jangan persulit tugas pendeta. Kau kawin cerai, cerai hidup kau nikah lagi. Jangan persulit tugas pendeta. Iya kan? Karena nggak boleh kau udah kawin cerai, kau cerai hidup, terus minta lagi diberkati, nggak boleh. Itu dosa dan melanggar firman Tuhan. Begitu. Makanya saya mau ingatkan kembali ini. Karena di luar sana ada orang yang kawin cerai, khotbah pula lagi. Aduh minta ampun, nggak boleh saudara. Karena harus saya jelaskan, anak-anak muda juga kan yang belum menikah harus punya pemahaman yang benar. Ya kan, jangan saudara berkuar-kuar inilah itulah. Tapi kawin cerai nggak boleh Bapak Ibu ya. Nah kebetulan, tidak ada yang kebetulan lah ya. Di bulan Juni ini tema bulanan Sinode Gereja Bethel Indonesia itu tentang keluarga. Saudara kasih, bulan Juni ini tentang keluarga. Makanya kita bahas tentang keluarga. Saya ambil bagian partnya ya, tentang pernikahan. Amin Bapak Ibu? Iya. Yang pertama tadi itu pernikahan Kristen itu monogami. Yang kedua seiman. Yang ketiga tidak sejenis. Yang keempat statusnya single. Jadi laki-laki itu single. Kalau cerai mati itu bagus, tapi cerai hidup janganlah. Kau balik lagi lah ke pasangan yang sebelumnya. Ya kan, nggak boleh cerai-cerai lah, kawin cerai-cerai udahlah. Masih ada Tuhan Yesus. Ingatlah janji pernikahan saudara. Itu dia. Kemudian memiliki komitmen pernikahan yang teguh. Nih buat sahabat-sahabatku, anak-anak muda yang kau lagi pacaran mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin bahkan lebih dari 5 tahun pacaran dan memutuskan mau menikah di tahun 2021 ini. Nah, saudara harus punya komitmen pernikahan yang teguh. Memiliki komitmen pernikahan yang teguh. Pernikahan yang teguh itu seperti apa sih Pak Gembala? Punya iman, hanya maut yang memisahkan. Amin. Iya, hanya maut yang memisahkan. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria, saya berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati rumah tanggamu, rumah tanggaku. Amin. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dan kita punya iman menolak perceraian. Amin. Ikuti kata-kata saya, warga surga yang punya iman masuk ruang Maha Kudus, menolak perceraian, menolak kawin cerai dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.